Selamat pagi, shalom. Saudara-saudara, pada pagi ini saya percaya juga bahwa Tuhan sedang menyatakan yang luar biasa untuk kami. Saya dengar Ibu Gembala sebenarnya tadi jam 6:30 sudah berangkat ke Kuta. Ya, karena ada penghabisan di sana dan sorenya itu ada ibadah yang di tempat Pak Pastor Gary. Namun kami sudah menunggu hampir 2 jam di Gideweto, air tidak surut-surut dan setinggi leher ya. Jadi di sungainya di sana sehingga kami tunggu lama jam 9, hampir jam 9 kami rasa sudah tidak terkejar lagi pelayanan di Teluk Dalam. Kami putar kembali ke Gunung Sidoli dan hari ini kita bersama lagi. Saya yakin ini bukan kebetulan, amin saudara-saudara. Iya, walaupun air setinggi leher, air di rumah Anda setinggi apa? Halo, adakah yang tinggi setinggi lutut? Saya mendengar ada begitu banyak kita yang rumahnya mulai ya digenangi air ya, dan saya percaya pula bahwa itulah alam. Ya, bukan ada setan di rumah Anda. Amin ya saudara-saudara. Jangan kasih tanda-tanda semua ada iblis itu, enggak. Itulah alam. Kita tidak bisa mengaturnya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, dan saya hari ini beri sebuah topik yang menurut saya sangat penting, karena kita berbicara tema besar pada bulan ini adalah bicara tentang memberi. Ya, kita akan belajar hari ini tentang menang atas cinta akan uang. Menang atas apa saudara? Cinta akan uang. Menang atas cinta akan uang. Kita akan lihat ayatnya, dan saudara-saudara siapkan handphone saudara ataupun Alkitab manual saudara, dan tolong handphonenya tentunya di unmute ya, atau apa itu mode pesawat, supaya jangan masuk yang aneh-aneh lagi bagi Anda yang punya handphone. Tetapi bagi Anda yang buku manual tentunya bisa punya pulpen juga ya, punya buku catatan. 1 Timotius 6, saya jemput kita untuk melihat ayat pembuka untuk kita belajar pada pagi ini. 1 Timotius 6 ayat yang ke 6 sampai ayat yang ke 10. Mari kita perhatikan ayat-ayatnya ya saudara-saudara. Nah, kita lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Bolehkah kita hari ini membaca bersama-sama ya? Karena ini penting sebagai dasarnya sekali untuk kita. Oke. 2, 3 ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam kebutuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu saudara-saudara, pada ayat ini kita coba untuk melihat, meneliti. Sebenarnya saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita ini menjadi satu hal yang apa ya, sebuah tantangan lah saya katakan, lebih daripada mungkin godaan kali ya, pencobaan dari iblis. Tetapi ini sebuah tantangan bagi kita anak-anak Tuhan yang notabene-nya sudah memiliki Kristus, yang hidupnya sudah menjadi hidup di dalam Kristus, karena kehidupannya milik Kristus sehingga dia hidup di dalam Kristus. Tetapi menarik sekali kita akan melihat bagaimana Paulus menasihatkan sesuatu
suatu hal yang penting dalam nasihat kepada Timotius supaya mengajarkan, menasehati kepada semua orang. Jadi nasihat ini penting sekali sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Rupa-rupanya ada di dalam jemaat seringkali mereka itu adalah orang-orang yang beribadah luar biasa, tetapi masih belum menang dalam hal Tuhan. Nah, ini didapati di dalam semua ibadah-ibadah gereja juga, itu menjadi sebuah tantangan juga di dalam gereja. Karena jangan lupa bahwa orang yang cinta uang itu lebih mengerikan di dalam gereja ternyata daripada di luar gereja. Apa buktinya? Buktinya adalah Yudas Iskariot. Dia bersama dengan pelayanan Yesus 3,5 tahun. Tapi ngeri kali saudara-saudara cinta uang. Dan itu menjadi sebuah catatan yang harusnya menjadikan kita harus bermawas diri, ibu bapak semuanya, termasuk saya. Jangan berpikir, wah bapak ibu yang diserah, enggak. Ayat ini termasuk pendeta hamba Tuhan sekalipun dalam zaman itu. Ini enggak main-main, saudaraku. Nasihat Paulus kepada Timotius ini disuruhnya supaya ajarkanlah itu, nasihatkanlah itu, semuanya itu. Coba lihat ayat yang kedua, itu B. Dikatakan ajarkanlah, nasihatkanlah semuanya ini. Jadi harus diajarkan, harus dinasehati. Saudara-saudara, kita perlu hari ini belajar karena ini ternyata penting di dalam hidup bergereja, di dalam jemaat Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa seringkali ditemukan bahwa orang yang cinta uang lebih mengerikan di dalam gereja daripada di luar gereja. Catatan penting untuk kita semuanya hari ini. Saudara, ada satu dulu yang harus kita sadari. Apa itu? Kalau Anda dan saya di dalam ibadah bersama, ayat yang ke-6 itu menjadi dasar penting. Ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ini tema menarik sekali kalau kita bahas ibadah disertai rasa cukup. Itu tema yang penting sekali memang, ibadah disertai rasa cukup. Apa maksudnya itu? Ya, saya nggak panjang lebar karena memang bukan ke situ. Tetapi apa maksud ayat ini? Ternyata ada orang waktu dia beribadah di dalam dirinya belum ada kepuasan. Beribadah tetapi di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang memuaskan dia dalam banyak hal. Dia merasa bahwa ibadah bersama Tuhan itu tidak cukup. Perlu tambah yang lain. Itu artinya bahwa ternyata banyak orang dia berpikir bahwa urusan dengan Tuhan itu urusan yang hanya sambilan saja. Sehingga perlu ada tambahan-tambahan yang lain yang memaksakan dirinya untuk mengejar sesuatu. Ingat saudara, di dunia ini apa yang kau kejar di dunia ini tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Sudah punya suami satu, maunya dua. Sudah punya istri satu, maunya dua. Sudah punya rumah satu, maunya dua. Itu tidak ada puas. Itulah kalau Anda taruh kepuasan hidup Anda atas dunia. Sudah punya usaha satu, maunya usaha lain. Sudah punya itu, maunya yang lain. Begitulah hidup di dalam dunia ini. Tapi Anda jangan bilang kalau cepat tak perlu rumah. Perlu. Tapi yang jadi persoalan, apakah ada kepuasan dalam dirimu untuk beribadah? Halo, jemaat Tuhan, untuk beribadah. Apakah kau dipuaskan oleh Tuhan? Untuk kau masuk ke hadirat Tuhan, untuk kau datang
mendatangkan damai sejahtera. Mati itu. Waktu engkau menyembah Tuhan, apakah engkau memiliki sebuah kepuasan? Halo, saudara-saudara, ternyata ada banyak orang beribadah tidak mendapatkan sebuah kepuasan, sehingga dia coba mengejar dengan segala cara, mengejar dengan kemampuan kekuatan yang ada untuk mencapai sesuatu. Sesuatu itu apa? Ayat ini memberikan sebuah garis bawah atau sesuatu penting bahwa ternyata di dalam ibadah ada orang yang memburu uang lah yang merasa dia puas. Bukan memburu Tuhan yang membuat dia puas. Halo. Makanya jadinya kikir yang luar biasa, pelit luar biasa. Karena memburu uang. Itu yang dia kejar. Dan sampai ada satu yang lain. Poin yang selanjutnya, menjadikan Tuhan untuk menggapai tujuan. Jadi memakai Tuhan itu untuk mencapai maksudnya. Jadi waktu datang ibadah, biasanya beribadah supaya Tuhan itu apa? Memberkati dia dalam bentuk materi, berkat berkelimpahan yang selalu kita dengar. Berkat berkelimpahan tidak pernah salah. Tapi persoalannya yang salah, apakah engkau menikmati hubunganmu dengan Tuhan di dalam ibadah? Kepuasan itu ada atau tidak? Saudara-saudara, haruslah ibadah secara tercukup. Kalimat ini sebenarnya sedang menunjukkan pada siapa kita merasa cukup, pada siapa kita merasa puas. Kalau kita melihat dengan ada terjemahan lain, itu terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru ya. Tapi kalau kita melihat di misalnya terjemahan sederhana Indonesia, ya, terjemahan ini kan LAI punya yang ada pegang ini. Tapi kalau terjemahannya saya bacakan saudara. Tetapi ayat ini ayat yang ke-6 terjemahan yang lain. Tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah itu terjemahan yang lain lagi bilang, akan tetapi kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberi manfaat yang besar. Jadi ada sebuah hal yang penting. Ya, kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Tentunya kepuasan itu datang dalam ibadah kita. Selanjutnya, ayat yang ke-7 dikatakan kita tidak membawa apa-apa dalam hidup, kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Iya, jelas sekali tidak membawa apa-apa. Itu sebabnya asal ada makanan dan pakaian cukup. Sekali lagi kata cukuplah di sini itu selalu ada hubungannya, saudara-saudaraku, dengan kita merasa puas dalam beribadah. Itu dasar pertama. Orang kalau sudah beribadah, dia menikmati Tuhan dalam dirinya. Dia sadar kepuasan itu di dalam Tuhan. Maka apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada di rumahnya, dia merasa cukup. Orang kalau beribadah itu tidak menikmati Tuhan dan tidak puas dengan ibadah yang Tuhan itu dia dekat dengan Tuhan, dan Tuhan itu sepertinya tidak memberikan kami sejahtera, sukacita dalam hidupnya. Dia puas itu nanti. Itu pasti akan yang lain-lain kurang. Maka kalau Anda beribadah, jangan pernah Anda mengukur diri Anda dengan orang lain. Dalam beribadah Anda lihat orang lain bawa mobil, Anda naik sepeda, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak kita bawa nanti keluar tadi ayatnya. Apapun kita datang ke dalam dunia, kan tadi katanya apa? Ya nggak bawa apa kita. Nanti kalau keluar
Gimana ya? Enggak juga kan? Jangan bilang ya Pak, tapi di kuburan. Saya kasih tahu pada Anda, jangan seperti tahun dulu saya masih SMP kejadian di daerah sana, kuburan yang ada di Simpang Minggu di sana. Dikuburlah di situ, bapak itu di situ. Tiba-tiba besok terbuka kuburannya. Rupanya terbuka apa? Rupanya waktu dibuka main dilihat udah lepas. Rupanya emas. Diambil saudara-saudara, nggak dibantah. Saudara, jangan lupa bahwa setiap orang tidak bawa apa-apa, keluarganya tidak bawa apa. Itu maksudnya kekuasaan itu jangan kau apa yang kau miliki, tapi kekuasaan itu adalah ibadahnya dari Tuhan. Itulah yang membuat engkau tetap bersemangat. Katakan amin. Dan jangan lupa karakter seseorang, saudara-saudara, sangat bisa kita nilai dalam hal apa? Dalam hal dia menggunakan Tuhan. Nah, ada karakter yang paling menonjol kita bisa lihat ya, kecuali dalam hal Tuhan. Menurut saya, itu menurut saya, mulutnya mendai-dai, iya, itu bagus, puji Tuhan, haleluya. Nggak ketahuan. Coba kasih dia uang, 100 juta, 10 juta, 100 juta. Itu ketahuan kita. Ini orang karakternya gimana? Ada orang miskin di Amerika, bayangkan, orang miskin di Amerika, miskin ini, dia menang lotre, tahu lotre? Dia menang lotre, sekian banyak uang dia peroleh. Apa yang terjadi tahun depannya? Apakah dia sudah berubah nasibnya? Enggak, miskin juga. Kenapa begitu? Karena memang dasar otaknya, di otaknya, mentalnya sudah malas. Miskin dia, malas, dia pengen habisnya selesai. Nggak masalah sama dia. Toh akan ada lagi menurut dia. Itu yang mental. Saudara nggak bisa menjadi seorang yang akan berhasil orang seperti itu. Sekali lagi, karakter seorang itu dapat Anda nilai. Nah, kalau Anda melihat bagaimana dia menggunakan Tuhan, itu karakter asli yang tidak bisa salah. Maka oleh karena itu, ngeri. Sekali lagi saya bilang, di dalam gereja, orang yang cinta uang lebih mengerikan dari orang di luar gereja. Makanya itu menjadi catatan penting. Itu sebabnya Paulus nasihatkan, ajarkan, nasihatkanlah katanya kepada Timotius, kepada seluruh jemaat. Anda tahu bagaimana Yudas Iskariot itu luar biasanya dengan tipuannya? Ingat ya, Yudas Iskariot itu suka kali memakai topeng kemiskinan. Topeng apa itu? Kenapa itu dibuat minyak nawas itu? Kenapa dibuang-buang? Ya, kalau Anda bisa baca dalam Yohanes 12, ini kan sayang, ini kan bisa nanti kalau diapakan uang ini kan bisa dikumpulkan, bisa dibagi-bagi sama orang miskin, orang-orang terlantar. Gayanya topeng kemiskinan. Anda coba Anda tak banyak di gereja itu. Ada, saudara-saudara. Oh, kita harus menolong teman saudara-saudara kita. Kayaknya bagus ya. Iya, luar biasa begini. Kita bantu begini. Padahal dalam hatinya begitu dikasih dia uang, coba nih coba kau bagikan. Oh iya ya, dia akan yang bagi. Apa? Bagi apa sama dia? Apakah dibagi? Setengah dibagi, setengah setengah. Itu yang berinya saudara-saudara. Oh, orang-orang seperti itu banyak. Dan saya berharap di sini dalam segala hal yang kita lakukan, saya berharap kita semua bisa menang dalam hal ini. Amin, saudara-saudara. Katakan dulu kiri kanan Anda, kita menang dalam hal cinta uang. Coba kita kiri kanan. Amin. Amin. Yohanes 12, coba saya mau kasih tahu.
nanti salah pula saya. Bagaimana Yudas itu? Yohanes 12. Yesus diurapi di Betania, itu ayatnya. Ada di situ Marta melayani, lalu kemudian ada Maria mengambil setengah kaki minyak tarwastu. Nah, lalu ayat yang kelima, perhatikan ayat yang kelima. Mengapa minyak tarwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, itu masih juga sih. Bersembunyi di balik kemiskinan, topeng. Ayat yang ke-6 dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mencuri uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dalam pelayanan Yesus, bendahara pelayanan Yesus itu adalah Yudas Iskariot. Dia itu dengan alih-alih orang miskin. Maaf ya saudara, berapa banyak orang? Apa panti asuhannya kita kumpulin panti? Bukan untuk orang-orang panti miskin ini. Apa dipakai caranya bagaimana? Segala cara mencari uang dan kemudian dia makan uang itu semua dia. Dan anak-anak panti ini begitu dia mendapat uang, dia pulangkan ke rumahnya masing-masing. Begitu datang donatur lagi, dia kumpulkan lagi. Ngeri. Saudara-saudara, itulah karakter. Lalu apa yang terjadi dengan si Yudas Iskariot? Kita lanjut. Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13. Pada waktu itu Yesus melakukan perjamuan dengan murid-muridnya. Dan kemudian ayat 27 kita baca sama-sama. 27 ayat 26. Dua hidayah. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, yang mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang sudah kau perbuatlah dengan segera. Yudas Iskariotnya kerasukan iblis, kesurupan begitu. Kenapa? Bagaimana maksudnya kerasukan? Disinilah kita harus mengerti bahwa kerasukan itu bukan seperti itu bukan kerasukan saja. Kesurupan yang sering di sekolah-sekolah kita lihat kan gitu. Yudas Iskariot nggak kayak gitu. Kerasukan apa sih Yudas ini waktu dia memakan perjamuan itu? Makanya hati-hati perjamuan, jangan suka-suka main-main. Apa yang dilakukan oleh Yudas? Makanya dikasih, makanya kerasukan dia. Kerasukan apa? Kerasukan roh cinta uang. Ia langsung ingin, ini saatnya Yesus ambil dia, jual dia dengan 30 perak. Kerasukan karena cinta uang itu. Ingat saudara, ada yang orang kerasukan uang. Gak kelihatan kalau ngomong iya pak, padahal kerasukan dia. Karena di otak-otaknya selalu dia lihat orang itu selalu kurangnya uang. Apa-apa selalu bagaimana disuruh ambil uang dari sini. Orang-orang yang seperti itu saudara-saudara, jangan bertahan lama. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Aku hidup orang yang seperti itu. Ya seperti Yesus Iskariot. Matinya begini, hancur lagi. Tidak ada orang yang seperti itu melakukan tipuan-tipuan begitu hidupnya sejahtera. Tidak ada. Hari ini kelihatannya begitu. Tidak ada itu saudara. Makanya sebabnya kalau kau ditipu orang dalam uang itu, kau nggak usah stres kayak orang gila. Karena orang yang seperti itu tidak ada ketenangan, kedamaian, tidak ada yang dulu. Hancurnya hidupnya itu, percayalah. Nggak usah pun lagi kau hukum-hukum, dia udah terhukum sendiri nanti. Nggak perlu kau stres dengan hidupmu, santai aja lah. Maju, jalani hidup, lihat ke depan. Orang-orang yang kayak gitu, guys.
Kata Alkitab kalau orang yang seperti itu bukan katanya kan orang-orang yang memang sudah dibuat, ibaratnya kayak dia sudah disiapkan, dimasukkan lah di neraka. Udah nggak ada lagi kayak gitu dulu. Susah. Itu sebabnya Anda dan saya perlu mencermati, karena Yudas Iskariot itu bisa saja kita belum sampai taraf yang namanya kerasukan, tapi masih mencuri sedikit. Kan bisa saja kan? Saya tidak bilang iya, bisa saja. Anda dan saya perlu berhati-hati. Gereja ini dalam mengelola katalognya perlu berhati-hati. Jangan anggap semuanya itu semuanya gampang dan ambil uang dari sini, pakai uang apa semua. Hati-hati. Terus tidak bisa kita bermain-main. Kita kembali ke 1 Timotius 6 tadi. Mari kita lihat lagi 1 Timotius 6 tadi. Pada ayatnya yang ke-9. Mari kita lihat lagi bersama ya. Jangan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan bagian nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia itu dalam keruntuhan. Nah ini kan, dia akan runtuh dan binasa. Dia dalam berbagai nafsu yang hampa, ingin kaya. Hati-hati ya saudara. Saya tidak katakan kaya itu dosa, tidak. Saya tidak katakan kalau punya uang banyak itu salah, tidak. Saya tidak katakan Anda itu kalau memiliki usaha 5-10 terus Anda kaya, salah. Tidak. Bagus itu. Bukan berarti kemudian Anda tutup usaha Anda. Jangan tutup. Tapi yang dianya adalah sekali lagi letak kepuasan dalam diri Anda. Kita puas dalam ibadah itu karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita menikmati hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kalau orang yang ingin kaya itu selalu identik dengan sesuatu yang disebut obsesi. Tahu obsesi? Terobsesi. Selalu ingin gimana caranya ini. Aku kasih tahu beberapa tanda-tanda orang itu cinta uang. Beberapa tanda-tanda. Salah satunya itu adalah ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya. Terobsesi itu gimana nanti kalau nanti begini kalau dia pedagang itu begini akan melaku semua dagangan luar biasa. Maka kemungkinan akan begini haleluya segitu. Tiba-tiba datang banjir habisnya. Terobsesi begini. Dan saudara ingat baik-baik. Uang itu tidak dosa. Cinta uang itu dosa. Aneh saudara. Cari uang itu bagus. Cinta uang, nah itu penyakit. Orang-orang itu ciri-ciri cinta uang seperti itu. Coba jujur, kenapa ada orang main judi? Kan terobsesi. Kalau aku nanti judi online, judi, pasti nanti aku akan ini. Dia coba juga macam, habis sekali lagi. Kadang-kadang judi itu kadang-kadang diizinkan kita menang satu kali. Ya kan, menang, yes. Dia sudah habis 100.000, yes. Dia dapat 50.000, harus ambil uang 100.000 lagi. Rasanya lagi. Habis aja coba sekali. Nah itu merasuk, itu kata tadi bilang kerasukan. Yudas sekali kerasukan, langsung kerasukan tujuh itu. Karena sesuatu yang bohong, iklan. Lalu dibuatlah iklan di situ. Dengan kemudian, dia bilang apa? Dengan gayanya yang pas. Waduh, saya kemarin sudah pasang ini, syukur saya dapat menang begini-begini. Dikasih iklannya itu semua. Seolah-olah dia menang begini-begini, sehingga kita harus melihat komen-komentar. Dia menang, iya, ternyata benar. Padahal kawan-kawannya semua itu, kawan-kawan ini semua yang buat judi online. Sama kan dengan kita beli online berbuat. Anda tidak lagi kesulitan dalam
5 menit. Ya, betul kan? Lalu juga komen, saya sudah membeli, saya sudah 3 kali memesan dan hasilnya menunjukkan segala macam. Begitu Anda beli, Anda tahu lebih bagus itu 1.000 daripada itu. Bayangkan ya. Itu kuat. Ada yang pakai luar biasa katanya, justru tambah banyak. Ada jerawatnya, nggak ada tempatnya lagi. Nggak ada. Tipuan kan? Tipuan bukan? Tipu. Saudara, itu obsesi. Nah, kalau orang minta uang, ingin jadi kaya, terobsesinya jadi kaya, tidak pernah merasa cukup. Dan yang ketiga yang suka saya lihat cinta uang, orang yang suka cinta uang itu suka kali pamer apa yang dia punya. Pamer. Tas branding. Pergi ke gereja pun ada lagi bentuknya itu. Bentuknya terbuat dari kulit buaya. Amin. Padahal kemarin cuma karet aja. Sekarang kulit buaya. Semua ini pamer-pamer yang begitu tuh saudara-saudara. Saya tidak katakan sekali lagi kalau wanita, ibu cantik. Kalau cantik itu haleluya, amin ya. Yang saya bilang ini pamer. Iya kan? Pamer. Tapi ada yang pamer bojo, dia pamer istri, enggak seperti itu saudara-saudara. Itu bisa kita lihat. Nah sekarang sudah nangkep ya kira-kira ya. Nah baru kita masuk gimana menaklukkan itu. Nah, kita lihat Matius 6. Mari kita sama-sama lihat. Matius pasal 6. Dikatakan ayat ini mengumpulkan harta, itu judulnya. Ayat 19, Matius 6 ayat 19. Disebutkan di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat kerusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Nah, kalau begitu, bagaimana supaya kita punya penguasaan diri supaya kita bisa mampu menaklukkan cinta akan uang itu? Maka jalan satu-satunya, hati kita harus selalu pada kerajaan surga. Amin, saudara-saudara. Kumpulkanlah harta di surga. Memang kumpulkan harta di surga, salah satunya itu selalu bicara tentang bagaimana kita melayani. Itu sedang mengumpulkan harta di surga. Banyak orang begitu. Tetapi juga ini yang hari ini terkait dengan cinta akan uang. Ini bicara tentang di mana hartamu berada. Di situ hatimu ada. Maksudnya apa? Hati Anda ada di mana? Ya, hati Anda bilang hati saya di Tuhan. Kalau hatimu di Tuhan, bagaimana caranya hatimu di Tuhan? Ya, hartamu harus di Tuhan. Supaya kau tidak mengejar harta, mengejar sesuatu yang dunia ini, cinta uangnya. Bagaimana supaya hartamu di surga? Ya, hartamu di surga gimana? Yang berilah untuk sesuatu yang pekerjaan surga, begitu saudara-saudara. Supaya hatimu di situ. Kalau begitu, simpelnya, sederhananya adalah untuk kita bisa menang atas cinta akan uang, salah satu yang paling penting adalah memberi. Memberi yang apa? Yang urusan-urusan surga. Supaya hatimu ada di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Begitu.
tidak tergoda sama wanita lain atau sama pria lain, ibu-ibu misalnya. Karena sekarang kita ini bukan hanya laki-laki aja, ya. Kita ini sekarang nggak laki-laki aja, perempuan lebih ngeri. Makanya lebih terkenal nenek sihir daripada kakek sihir. Itu gimana? Itulah saudara-saudara, ngeri sekarang ini perempuan itu sekarang. Kan lebih terkenal Mak Lampir daripada Pak Lampir, ya kan? Hah? Mak Lampir lebih terkenal kan? Mana lebih terkenal? Mak Lampir atau Pak Lampir? Jawab. Mak Lampir. Ini pelet, perempuan apa laki-laki? Hah? Perempuan kan ini pelet kan? Kuntilanak perempuan laki-laki? Perempuan itu perempuan jangan main. Ya, apalagi di Roro Kidul, perempuan yang berbeda. Itu sebabnya saya menurut bagaimana supaya kita tidak lari kepada pasangan yang lain. Ya, salah satu yang terpenting adalah harta kita. Serahkan. Sama dengan itu. Baik, kabar baik buat ibu-ibu haleluya. Memang suami itu kurang ajar ya. Gaji pokok aja dikasihnya sama aku. Tunjangan tendangan nggak ada dikasihnya. Ingat bapak-bapak, kalau hartamu ada di istrimu, hatimu masih di situ. Jangan ini. Makanya bagaimana hatimu ada di Tuhan? Diberikanlah sesuatu yang bicara perkara-perkara rohani. Makanya dalam ibadah kau belajar memberi. Rupanya akhirnya memberi itu adalah obat bagi kita dalam hal cinta uang, obat materialisme, obat ini. Jadi kalau bilang bagaimana caranya supaya menang istri ini, supaya dia tidak hanya materialis saja dalam benak pikirannya, ajarin istri akan memberi ke urusan-urusan Tuhan, perkara rohani supaya hatinya di situ. Itulah dia. Dan poin yang kedua, bagaimana menang cinta akan uang? Perbanyaklah bersyukur, menangin kita dalam semuanya, puas kita dengan apa yang sudah ada. Jangan selalu kurang. Selalu saja kita merasa kurang aja terus. Aduh, lucu sudah. Ayat 24 pasal kita akan akhiri. Pasal 6 ayat 24-nya. Ayat 24-nya bilang begini. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon, apa itu Mammon? Mammon itu diambil dari bahasa Aram. Mammon itu artinya harta benda. Tetapi kalau kita baca dalam terjemahan yang lain, wah ini menarik sekali. Coba saya lihat. Kita lihat dalam terjemahan yang lain. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Dikatakan dikatakan pada terjemahan Sahajari Indonesia, dikatakan begini. Perhatikanlah contoh ini. Tidak baik kalau seorang mempunyai dua majikan, karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi hamba Tuhan. Jadi pilihannya itu kau menjadi hamba Allah atau hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan sebuah perbandingan dirinya dengan setan. Nah, pasti kita gampang memilih. Kalau Tuhan bilang mana kau pilih, aku atau Bibi Soma, semua pasti jawab Tuhan Yesus. Pasti. Tapi kalau diperhadapkan dengan perbandingan aku atau Tuhan Yesus dengan harta uang, harta benda, uang tadi, nah, di situ kita kadang-kadang bingung. Di situ bingung. Diperhadapkan di situ. Itu makanya Anda berada di dalam bagian mana? Bagian hamba Allah atau bagian
hamba uang. Kata hamba di situ artinya Anda diatur, dikuasai, namanya hamba. Ya hamba begitu kan, diatur, namanya kalau ada budak begitu, diaturin kan sama majikannya. Uang itu dengan baik saudara-saudara, uang itu harus kita jadikan budak, bukan kita jadikan tuan. Kalau kita hamba uang, berarti uang itu tuan. Uang itu harus menjadi budak kita, dan Allah menjadi tuan kita. Itu menang. Tuan itu adalah alat dia yang mengatur, makanya kita hamba Allah. Allah itu bos, dan dialah yang mengatur hidup kita. Nah, kalau Anda menjadi hamba uang, berarti uang yang ngatur hidup Anda. Coba lihat muka Anda, selalu senyum Anda biasanya diatur oleh uang. Kan betul kan? Halo? Halo? Ada yang ngaku. Coba lihat. Coba uang mengatur Anda. Coba lihat senyum Anda. Coba lihat. Kalau lagi banyak uang, gimana senyumnya? Ya, lagi banyak uangnya. Tapi kalau lagi nggak ada uang, itu aja saudara-saudara. Lagi nggak ada uangnya. Itu manusia. Makanya diatur oleh uang itu, wajahnya diatur oleh uang itu. Betul nggak saudara-saudara? Betul kan? Dan dia bisa menjadi, kalau kata ayat tadi, berbagai-bagai kesusahan. Orang yang menjadikan uang Tuhan. Oke, saya pikir kita sudah selesai. Kita akhiri kembali ke 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Mari kita tutup dengan ayat ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan cari uang, cinta uang. Akar segala kejahatan cinta uang. Dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara-saudara, menyedihkan sekali ternyata orang yang memburu uang, dia tidak pernah tenang. Justru dia sedang menyiksa dirinya. Katakan bersama dengan saya, menyiksa diri. 2, 3 ya. Menyiksa diri dengan berbagai duka cita, kesusahan. Ya. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan sehari-hari Indonesia, karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta dunia, dan akhirnya yang mereka dapatkan hanyalah sakit hati yang mendalam dan penderitaan yang berat. Itu terjemahan yang lain. Saudara-saudara, wow, terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup. Karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Nah, itu dia. Terjemahan yang lain, itu langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Oh, saudara-saudaraku, perlu kita sadari hari ini. Perlu kita sadari. Hati-hati dengan cinta uang. Nah, sekarang saya tutup pertanyaannya. Bagaimana persentase hidup Anda di dalam Anda menggunakan uang? Apakah uang itu sudah menjadi nomor 1 dalam hidup Anda? Ataukah sudah mulai bahwa uanglah yang menjadi kepuasan dalam hidup Anda? Coba mulai lihat kepada diri Anda hari ini. Cinta akan uang ke Anda, persentasenya berapa cinta akan uang dalam hidup Anda? Ciri-ciri yang tadi sudah saya katakan, bahwa merasa tidak cukup selalu dan senantiasa terobsesi untuk menjadi kaya. Ya,
Doanya pun selalu doa supaya jadi kaya. Apakah itu? Saudara-saudara yang tahu kehidupan saudara, lihat dan sungguh-sungguh Anda cek. Dan kalau terbaik, jalan yang terbaik untuk Anda menang atas semua itu ada. Satu, belajarlah dalam disiplin memberi. Memberi itu bagaimana? Memberi itu harus dengan sukacita. Sekali lagi, memberi dengan bagaimana? Memberi itu dengan sukacita. Jangan memberi Anda dengan bersungut-sungut. Halo. Minggu yang lalu saya rasa sudah dibagikan luar biasa di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Minggu yang lalu karena saya sudah lihat rekaman video ibadah minggu lalu. Jangan Anda dengan sedih atau terpaksa. Ayat 7 bilang, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau jangan dengan paksa. Harus dengan sukacita. Jadi waktu Anda memberi itu dengan semangat. Haleluya. Inilah saatnya. Jadi waktu nanti bisa memimpin ujian, mari kita memberi yang terbaik. Anda jangan mengeluh. Itu gak menjadi berkat buat Anda. Maka oleh sebab itu sebenarnya ketika kita mau ibadah, pemberian Anda itu sudah Anda siapkan di rumah. Anda akan memberi kolekte Anda atau persembahan Anda itu sudah Anda atur dengan baik. Itu kadang-kadang dalam ibadah sebagai contoh. Nah, saya berulang kali sudah ini nih waktunya memberi. Dari rumah sudah siapin sekian gitu kan. Tapi waktu ibadah waktu apa? Saya digerakkan tidak cukup sekian, harus lebih lagi. Nah itu sering gitu. Saya percaya tidak mungkin Anda beri sekian, misalnya 50.000, terus waktu ibadah, nggak usah lah, 5.000. Itu jangan-jangan ada roh jahat dalam hidup Anda. Harusnya kita 50.000, yes, ada 100.000. Dan contohnya, itu yang disebut dengan Anda memberi tidak karena paksaan, tidak karena sesuatu kesedihan. Jangan Anda memberi kesedihan. Anda bilang begini, Tuhan, tinggal inilah waktu. Tuhan Yesus. Anda memberi yang dengan sukacita. Katakan kiri kanan Anda, memberi dengan sukacita. 2, 3 ya. Memberi dengan sukacita itu akan mendatangkan berkat. Anda akan dilimpahkan Tuhan. Sukacita lah, sukacita. Masukkan di amplopnya, sukacita. Jangan mau lihat amplopnya untuk apa? Maaf gereja kolektif saja. Bertobatlah bro. Kalau itu dalam pikiran Anda, entah kenapa ada kolektif dalam ibadah itu. Coba dulu. Itu aneh itu manusia begitu. Tidak seperti itu. Terus sampai ada pula satu orang dulu pernah saya tanya, apa katanya? Pak, apa? Saya lebih bagus ke sana, ke Saksi Yehova. Kenapa? Ke sana? Aku tengok gereja-gereja uang aja pikirannya. Kolektif saja. Kalau di sana, kami nggak ada kehidupan kolektif. Aku bilang ini orang pasti pelit, kikir. Saya selidiki, betul, kikirnya luar biasa. Saudara-saudara, jangan begitu. Anda jangan lihat seperti itu. Anda tidak bisa kita seperti itu. Anda harus memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan sukacita. Amin. Itu obat bagi materialisme, obat bagi kita cintakan Tuhan. Jadi kita bisa menang. Tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa